foto bertiga dulu. Siap. 1, 2.
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri, dilanjut dengan pembacaan doa kepada Bapak Jakasih. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sebangsa dan setanah air, marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesuksesan dan kelancaran pada apa-apa yang kita kehendaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami' syai'at wa tarquna biha innaka 'ala darajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sa'atil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rjuhna taubiqa ta'ah wa buldan masiyah wa sidqaniyah wa akrimna bil huda wal istiqamah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami keselamatan wahai Tuhan. Pada hari ini kami akan menyelenggarakan festival TIK untuk rakyat. Kami dalam rangka ikhtiar untuk mencerdaskan rakyat Indonesia dalam bingkai teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kekuatan untuk bisa menjalankan sebagaimana mestinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Bapak Rudiantara. Yang terhormat
PLT Sekda Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Iwa Karniwa, Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. yang terhormat Bapak Budiman Sujatmiko, Komisi 2 DPR RI, Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Manado, Bapak Harley Mangindaan. yang terhormat Dirjen Aptika Bapak Bambang Heru Cahyono, Yang terhormat Ibu Dirpi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Septriana Tangkari. yang terhormat praktisi TIK Bapak Cahyana Ahmad Jajari, Yang terhormat Chef of Telkom Digital Business, Bapak Ahmad Sugiarto. yang terhormat Bapak Masaki Umejida, Keio University, Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bapak Dudi Sudrajat Abdurrahim. yang terhormat Kadis Kominfo Kota Bandung Bapak Aus W.A. Bintang, Yang terhormat Dewan Tiknas, Bapak M. Andi Zaki. yang terhormat Ketua Umum Relawan TIK Indonesia Bapak Indriatno Banyumurti, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan Selamat selamat datang di Festival TIK 2015 Sabanda Sariksa Sa TIK. Festival TIK merupakan ajang pertemuan para stakeholder di bidang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan masyarakat untuk lebih mendekatkan dan mengakrabkan masyarakat dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi. Festival TIK pertama sukses digelar pada tahun 2012 di Gedung Politeknik Telkom Bandung dengan tema Wilujeng Surfing. Dilanjutkan pada tahun 2013 di GX International Expo Surabaya dengan tema Jer Basuki Mawa Tekno. Dan pada tahun 2015 di Lion Plaza Hotel Manado dengan tema Sito Timo Tumo Tudeng TIK. Relawan TIK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Bandung, dan didukung penuh oleh komunitas-komunitas dan para sponsor serta media partner yang peduli pada pemanfaatan TIK untuk bangsa, menggelar kembali Festival TIK untuk Rakyat pada hari ini, tanggal 28 hingga tanggal 29 Mei 2015, bertempat di Sasana Budaya Ganesha, Bandung. Memperhatikan pesat penetrasi pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, Festival TIK tahun ini mengusung tema Building Indonesian Smart Society yang bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang cerdas di bidang TIK dengan semboyan Sabanda Sariksa Sateika yang mencerminkan bahwa TIK milik dan untuk kepentingan bersama, serta dengan tagline Hai Urang Ngetik yang menyerukan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama memanfaatkan TIK. Inilah Festival TIK 2015, Festival untuk Rakyat menuju Bandung Smart City, membangun Smart Society. Hayu Urang Ngetik. Laporan Dirjen Aptika Kemkominfo. Yang terhormat Bapak Bambang Heru Cahyono, kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara, Bapak Gubernur Jawa Barat yang mewakili Sekda Bapak Iwa Karniwa, yang saya hormati Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, para Bupati dan Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Manado, Pak Ale Mangindaan, Pak Budiman Sujatmiko, Komisi 2 DPR RI, para pejabat dari Kominfo, baik eselon 1 maupun eselon 2, Ibu Satriana Tangkari, Ketua Pelaksana Festival TIK tahun 2015, para mitra kami baik dari Pandi, dari Ketua Relawan TIK, kemudian Bapak Kadis Kominfo, Pak Budi, dan Pak Aos, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung, para narasumber pembicara baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari University of Keio, Jepang, para relawan TIK dan hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, kami mengajak seluruh hadirin di sini untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini atas perkenan dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Festival TIK untuk Rakyat 2015 di Bandung yang keempat. Pada kesempatan ini, kami secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Menteri yang secara khusus hadir untuk memberikan sambutan dan membuka acara Festival TIK 2015 nanti bersama Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil khususnya yang luar biasa atas terdukungnya penyelenggaraan Festival TIK 2015 ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung, Bapak Aos Bintang, yang telah banyak memfasilitasi para relawan atas terselenggaranya penyelenggaraan ini. Ibu Septriana, Ketua Festival TIK 2015, kemudian Ibu Meti Media, Ketua Relawan TIK Bandung, serta ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada para mitra kami baik dari pusat maupun dari Bandung sendiri, PT Telkom, kemudian PT XL, Inixindo, dan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan, yang secara tulus bisa membantu terdukungnya terselenggaranya acara Festival TIK 2015. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, serta para peserta Festival TIK dan undangan sekalian, Festival TIK untuk Rakyat adalah festival para penggiat TIK tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika, Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan didukung oleh relawan TIK Indonesia serta stakeholder lainnya. Tadi sudah dinyatakan bahwa Festival TIK untuk Rakyat 2015 di Bandung merupakan festival yang keempat. Yang pertama sudah dilaksanakan di Kota Bandung tahun 2012, kemudian 2013 di Surabaya, dan 2014 di Kota Manado. Festival TIK untuk Rakyat merupakan ajang koordinasi, kolaborasi, kerjasama antar komunitas dan netizen TIK seluruh Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk mendorong apresiasi dan edukasi masyarakat sebagai agen perubahan di bidang TIK secara cerdas, kreatif, dan produktif. Bagi relawan TIK, Festival TIK ini merupakan wadah silaturahim dan tukar pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam pemberdayaan masyarakat, serta untuk mendukung program-program yang ada di kementerian, baik yang ada di pusat serta dengan instansi pemerintah lainnya di daerah. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, para peserta TIK dan undangan yang kami muliakan, tujuan dari penyelenggaraan Festival TIK untuk Rakyat adalah memasyarakatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan melibatkan partisipasi dan relawan TIK dari seluruh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan,
Festival TIK ini diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 28 dan 29 Mei 2015 yang diikuti dengan pelaksanaan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh sekitar kurang lebih antara 200 relawan TIK dari 26 provinsi dan 47 kabupaten kota dalam rangka menetapkan rencana strategis dan program kerja relawan TIK Indonesia ke depan. Festival TIK untuk Rakyat 2015 ini juga diisi dengan berbagai kegiatan yang diikuti oleh berbagai pihak, beberapa satuan kerja di Kementerian Kominfo, pemerintah Kota Bandung, antara lain diadakannya talk show yang membahas Smart City dan Smart Society yang digagas oleh Pemkot Bandung, serta program internet cerdas, kreatif, dan produktif yang kami singkat dengan Internet Cakap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Ada beberapa seminar dengan berbagai narasumber, pemanfaatan open source oleh Bapak Ono Purbo, membangun bisnis dan startup oleh Bandung Digital Valley, sosialisasi Undang-Undang ITE serta pemberdayaan oleh Direktorat Jenderal Apika. Kemudian ada workshop yang didukung oleh beberapa satuan kerja dan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Perlu kami sampaikan untuk Bapak Menteri bahwa kami juga nanti akan launching program internet positif kerjasama kami dengan berbagai penyelenggara jaringan yang mungkin nanti ada di acara pameran. Harapan kami tentunya pada Festival TIK keempat ini, kami meminta pemerintah provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan relawan TIK dalam rangka meningkatkan penggunaan internet cerdas, kreatif, dan produktif, serta untuk sistem keamanan informasi, dan juga untuk mengawal pemanfaatan program-program pemerintah dari pusat atau daerah, di mana relawan TIK bisa dengan sigap dan tanggap dapat melakukan koordinasi, kolaborasi, kerjasama di daerah. Lebih lanjut, kami juga mengharapkan adanya suatu pemikiran dan rekomendasi yang dihasilkan dari keseluruhan acara ini untuk mendukung kebijakan Kementerian Kominfo dalam pembangunan TIK ke depan di Indonesia. Pada kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika serta Bapak Wali Kota Bandung serta dengan Bapak Gubernur yang mewakili untuk membuka secara resmi Festival TIK untuk Rakyat 2015 di Bandung. Semoga kegiatan Festival TIK 2015 ini bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bandung merupakan inisiator penerapan sistem Smart City. Sistem Smart City bertujuan untuk mempermudah hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Sistem Smart City memungkinkan pemerintah mampu mengendalikan dan mengontrol aktivitas masyarakat dengan bantuan IT. Usaha pemerintah Kota Bandung untuk menjadikan Bandung Smart City telah dibuktikan dengan berbagai fasilitas seperti fasilitas Wi-Fi yang diberikan di titik-titik strategis di Kota Bandung, serta dengan dibangunnya pengendali data atau yang dikenal dengan Bandung Command Center yang menjadi salah satu kebanggaan kota juara saat ini. Semua itu adalah usaha nyata pemerintah dalam mewujudkan Bandung Smart City untuk membangun Smart Society. Selanjutnya, sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari tuan rumah yang telah mendukung penuh acara Festival TIK 2015. Kepada Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Ridwan Kamil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informasi Negara Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati sahabat saya Pak Budiman Sujatmiko, Komisi 2 DPR. Yang saya hormati para narasumber pembicara yang hadir di acara Festival TIK 2015, Ibu Ketua Panitia yang sudah menyelenggarakan acara, Pak Wakil Wali Kota Manado, Pak Halil Mengindan, selamat datang di Kota Bandung, Wilujeng Surfing dan Sumping, dan seluruh peserta relawan TIK se-Indonesia. Selamat datang di Kota Bandung. Jangan lupa setelah acara belanja-belanja di Kota Bandung, membantu ekonomi lokal dan meningkatkan semangat warga Bandung untuk terus menggerakkan roda ekonomi. Karena Kota Bandung ini pertumbuhan ekonominya salah satu yang tertinggi di Indonesia, hampir 9%. Kami selama 18 bulan berusaha memperbaiki pelayanan publik kepada warga. Nah, lahirlah gagasan Smart City, artinya sebuah konsep bagaimana mengelola kota dengan cara-cara yang cerdas. Kalau tidak perlu meeting, tidak perlu meeting. Kalau tidak perlu ke lapangan, jangan ke lapangan selama teknologi bisa memberikan alternatif itu. Jadi sambil saya bicara ada video. Ini adalah fasilitas kami pertama di Indonesia yang namanya Bandung Comment Center, di mana di sini kita bisa mengontrol data internal birokrasi, e-budgeting, kemudian ada semua yang ada II-nya gitu ya, itu kita ada. Semua dinas punya aplikasi. Kami baru mencicil sekitar 40-an. Singapura sudah 1.600 aplikasi dalam pemerintahan. Kita baru cicilan. Kemudian juga Smart City ini juga memonitor data-data yang ada di lapangan. Jadi data-data internet seperti itu, kemudian data-data cuaca, data kemacetan, data pergerakan lalu lintas dengan CCTV yang dengan video analitik yang bisa melaporkan masalah pada saat masalah sedang terjadi. Biasanya CCTV itu kan dipakai post crime, setelah ada masalah baru dipakai untuk mengenai. Kalau dengan video analitik dipergunakan pada saat kejadian ada alarm atau laporan seperti itu. Nah, yang terakhir dari Smart City ini tadi mengontrol, kemudian mengobservasi, ketiga adalah berkomunikasi secara transparan. Hasil survei dari Lemhanas, tingkat kepercayaan publik kepada Bandung itu di atas 90%. Salah satu indikatornya karena akses terhadap informasi, komunikasi dengan government itu sudah tidak ada lagi sekat. Saya punya akun sosial media 3, saya punya Twitter, tidak pakai admin, saya punya Instagram, tidak pakai admin, saya punya Facebook, nah itu pakai admin. Karena saya bedakan, kalau Twitter saya pergunakan untuk berkocakapan, berkomunikasi. Kalau Facebook untuk agenda harian dan Instagram ruang pribadi saya, ya, karena sebelum jadi wali kota hobi foto-foto. Nah ini contoh kecil, kalau ada begal cukup pijit HP-nya, nanti muncul alarm di ruang komando kami, nanti polisi yang bertugas di sana segera mengirimkan patroli.
Jadi tidak perlu nelfon lagi kalau lagi panik. Kadang-kadang kan kalau ada masalah gitu ya kan panik, nelfon mau mijit susah. Cukup download aplikasinya di Google Store, daftarkan nomornya. Kenapa harus didaftarkan? Supaya tidak di-abuse ya. Nanti pijit 3 kali polisi datang, kenapa kamu pijit? Lupa saya galau ini emergency. Nah, itu kan orang Bandung kalau jam 11 malam suka begitu. Jadi daftarkan dulu nomornya, kalau dia misuse kita hukum dengan peraturan. Nah inilah revolusi pelayanan publik yang sedang kami kembangkan di Kota Bandung. Dan Pak Menteri, menurut saya kita tidak usah reinventing the wheel. Kalau ada yang baik di Kota Bandung, saya mau hadiahkan ke seluruh kota se-Indonesia. Jadi nggak usah di Manado kalau ada yang cocok silahkan pakai. Jadi Pak Harle nggak usah membudgetkan lagi untuk urusan masalah yang sama, betul kan begitu ya? Nanti saya juga pinjam, yang Manado punya apa, Bandung belum punya, saya pinjam. Jadi kita berbagi, itulah Indonesia, sila ketiga persatuan Indonesia. Nah inilah semangat yang akan saya bawa ke Apexi, karena level saya wali kota, kami ada asosiasi. Mudah-mudahan revolusi Smart City ini dalam waktu 3-4-5 tahun, saya minta dukungan Pak Menteri, kita buktikan ke dunia, ada akselerasi percepatan pelayanan publik birokrasi yang luar biasa berbasis teknologi. Nah mudah-mudahan para relawan TIK yang ada di seluruh Indonesia bisa membawa semangat itu, yaitu semangat berbagi teknologi. Jadi teknologinya jangan dipegang sendiri, justru di-share. Nah semangat itulah yang ingin kita bawa, mudah-mudahan semangat Bandung ini setelah KA juga sama, temanya solidarity. Mungkin tema ini juga sama, teknologi solidarity juga akan menjadi kebangkitan negeri Indonesia hebat yang kita banggakan. Saya kira itu pengantar dari saya dan ucapan selamat datang. Sekali lagi welcome to Bandung ya. Di Bandung ini cuaca nyaman, jadi makan enak, belanja enak. Mojang gerisnya juga 11 dari 10 gadis Bandung cantik ya. Jadi insya Allah betah di Bandung. Mudah-mudahan ada inspirasi-inspirasi yang Pemkot Bandung juga bisa dapat dan aplikasikan untuk kami kembangkan. Selamat datang juga Profesor Umejima ya, dari Jepang yang juga kami dibantu oleh pemerintah Jepang melalui JSCA, Japan Smart City Alliance, yang kantornya di Sabuga juga ya, mendukung perkembangan Smart City Kota Bandung. Dan sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen dalam mengembangkan Jabar Cyber Province sebagai salah satu sistem penunjang pemerintahan berbasis IT. Jawa Barat menerapkan sistem e-government yang diharap mampu memberikan efisiensi dalam kinerja pemerintah Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat terus bertekad untuk mengembangkan TIK melalui pelaksanaan dan penyempurnaan program-program e-government. Sehingga baik provinsi maupun kota atau kabupaten di Jawa Barat mampu menerapkan pelayanan publik berbasis IT terhadap masyarakat luas. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Barat Yang akan diwakilkan PLT Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Iwa Karniwa, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Pertama-tama Bapak Gubernur, Pak Medrawan, menyampaikan permohonan maaf khusus kepada Pak Menteri
dan seluruh relawan TIK. Beliau tidak bisa hadir karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan tidak mengurangi akan pentingnya acara ini, Bapak Gubernur menugaskan kepada saya untuk membacakan sambutan. Untuk itu mohon izin untuk membacakan sambutan beliau. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Rudiantara beserta jajarannya. Yang saya hormati dan kita sama banggakan Wali Kota Bandung, Kang Ridwan Kamil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, panitia penyelenggara, para narasumber, dan seluruh relawan TIK, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya lah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim pada acara pembukaan Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Rakyat 2015. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat. TIK memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperoleh informasi secara luas dan tanpa batas. Perkembangan TIK memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai bidang, diantaranya pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, serta keamanan. Pada kegiatan perekonomian melahirkan cara baru dalam berdagang, berproduksi, bertransaksi, sehingga muncul istilah new economy, knowledge economy, ekonomi, dan jumlah nama lain yang menyiratkan munculnya model ekonomi baru yang dikirakan oleh eksistensi TIK dalam berbisnis. Begitu pula pada kegiatan pendidikan, melahirkan cara baru dalam menyampaikan materi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga muncul istilah belajar jarak jauh atau melalui video conference. Perkembangan TIK pada dasar saya ini adalah memunculkan semua babak baru yang dikenal dengan istilah cyber city, cyber province, yang lebih mengedepankan pada layanan publik berbasis teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ada beberapa hal yang mendasari perwujudan cyber city, cyber province, yaitu cyber infrastructure, cyber application, dan cyber content yang meliputi sektor pemerintah, publik, dan komunitas. Untuk akselerasinya tentunya diperlukan peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi pengembangan komunikasi TIK. Oleh karena itu, sejalan perkembangan TIK tersebut dibutuhkan pembinaan komunitas TIK yang berkesinambungan guna menciptakan mitra yang handal dalam mengimplementasikan peningkatan kualitas layanan pemerintah dan pembangunan kepada publik. Dalam kesempatan ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan seluruh jajarannya. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, sebagaimana dimaklumi, hampir seluruh kota dunia memiliki permasalahan yang hampir sama, dari mulai tingginya pertumbuhan populasi, keterbatasan sumber daya, kemacetan, kriminalitas, banjir, keterbatasan sarana dan prasarana publik, krisis energi, dan sebagainya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tentunya tidak akan bisa dengan cara konvensional, tetapi melalui smart solution, melalui konsepsi smart city. Dan terima kasih, sukses buat Kota Bandung melalui Pak Ridwan Kamil. Mohon tepuk tangan. Khususnya untuk menghadirkan kota masa depan berbasis teknologi tinggi yang lebih cerdas, efisien dalam menggunakan sumber daya, biaya, serta energi, termasuk dalam peningkatan kualitas layanan publik, serta ciptakan pembangunan ekonomi yang semakin ramah lingkungan, berkelanjutan wilayah perkotaan. Khusus untuk level Jawa Barat sendiri, kami memiliki visi pembangunan di bidang teknologi komunikasi dan informasi dalam bingkai Wisjaba Cyber Province yang diharapkan mampu menjadi backbone perkembangan smart cities berbagai wilayah di Jawa Barat, khususnya di kawasan metropolitan Bandung yang secara existing
telah memiliki sejumlah pasangan yang paling siap untuk menjadi smart city dibandingkan wilayah lain. Secara teknis, Pusjapa Cyber Province sendiri lebih fokus pada upaya optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi dalam menjalankan pemerintahan, di antaranya melalui perbaikan jaringan komunikasi data, penyediaan data, dan network control room, video conference dalam berbagai pertemuan formal lintas negara dan lintas daerah, ducting fiber optik, serta implementasi e-government melalui penggunaan 142 aplikasi aktif sejak tahun 2004. Di antaranya melalui perkembangan inovasi pengembangan RKPD Jabar Online, Polan 1 Data Pembangunan Jawa Barat, penyusunan basis data kemiskinan melalui aplikasi Kilometer 0 Probur, pengembangan website resmi, dan beberapa lainnya yang terus kita kembangkan. Syukur alhamdulillah berbagai terobosan tersebut telah diapresiasi oleh berbagai lembaga dan pemerintah pusat melalui beragam penghargaan. Bahkan untuk kategori Perkuan Award dan Pemerintah Elektronik Government selalu mendapatkan kategori terbaik di tingkat nasional. Berbagai capaian tersebut menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan teknologi. Karena hanya dengan pendekatan ini pemerintah mampu merespon setiap permasalahan secara efisien dan efektif sesuai perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat perkotaan. Hadirin yang saya hormati, demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan, tentunya menjadi harapan kita bersama seluruh rangkaian kegiatan dalam festival TK ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan hasilnya mampu mendatangkan manfaat bagi kita semua, serta semoga segala niat baik dan upaya kita senantiasa berada dalam petunjuk, ridho dan perlindungan Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Kementerian Komunikasi dan Informatika senantiasa membangun sosialisasi masif pada masyarakat mengenai pentingnya TIK dan penggunaan internet sehat. Peran Kementerian Informasi dan Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam terwujudnya Smart City dan Smart Society telah memberikan sumbangsi, salah satunya dalam menyelenggarakan Festival TIK 2015 yang merupakan salah satu persembahan hajat teknologi untuk rakyat yang bersifat edukatif dan inspiratif. Sambutan Menteri Kominfo sekaligus membuka acara Festival TIK 2015. Kepada Bapak Rudiantara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi menjelang siang, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Di sini ada Pak Sekda, ada Kang Emil, Wali Kota, teman-teman dari Kominfo, Pak Dirjen, Direktur, ada Pak Wakil Wali Kota, ada Kepala Dinas Kominfo, Kang Budi, Kang Aos, dan dari ini sahabat kita Pak Budiman Sujatmiko, ada Mas Anto dari Telkom. Tadi ada disebut Pak Cahena, tapi saya nggak lihat Pak Cahena. This tinggi guest, Profesor Omejima Yokoso. Yokoso artinya selamat datang. I do believe that you speak bahasa Indonesia much better now rather than your Japanese language. I'm even worse that your bahasa Sunda is much better in bahasa Indonesia.
Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita menghadiri acara Festival TIK. Pada akhirnya, apa yang akan dituju oleh Festival TIK sebetulnya adalah tanda kutip memerdekakan rakyat, memerdekakan masyarakat kita menjadi lebih melek teknologi, khususnya informatika dan komunikasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup mereka, taraf hidup masyarakat. Kita juga bagian daripada masyarakat. Apakah dari sisi ekonomi, apakah dari sisi sosial, ataupun dari sendi-sendi kehidupan lainnya. Tadi disampaikan oleh Kang Emil maupun Pak Sekda, ada beberapa komponen bagaimana kita menyelenggarakan TIK ini di Indonesia, yang pada ujungnya menjadi smart society yang katakan. Ada komponen pemerintah, ada pemerintah pusat, pemerintahan daerah. Kemudian ada masyarakat itu sendiri, ada juga pebisnis. Nah, dalam tatanan TIK, khususnya telekomunikasi di Indonesia, yang menjadi infrastruktur. Kalau kita bicara internet itu di layer atasnya. Tanpa infrastruktur, kita tidak bisa menjalankan internet. Nah, kalau kita bicara telekomunikasi sebagai infrastruktur, peran pemerintah itu sebagai policy maker dan membuat regulasi, membuat aturan. Tentunya kebijakan maupun aturannya yang harus berpihak kepada rakyat maupun berpihak kepada pebisnis. Karena dua ini harus seimbang. Mengapa? Karena yang menyelenggarakan menjadi operator, melakukan investasi di bidang TIK ini adalah pebisnis. Jadi kelompok kedua yang pebisnis. Nah, dalam konteks pembangunan infrastruktur, di Indonesia ini kita dibagi tiga. Satu ada yang kaitannya dengan telekomunikasi, kedua internet, dan ketiga mengenai broadcast ataupun penyiaran. Bagi masyarakat sebetulnya tidak terlalu penting, ya. Karena yang penting bagi masyarakat, satu, saya bisa punya akses dimanapun. Dua, kemudahan. Ketiga, affordability. Ya. Keempat, infrastrukturnya kalau ada internet nggak lelet. Bahasa masyarakat dan sederhana. Tugas kita sebetulnya di sini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pebisnis, dan juga CSO dalam hal ini, Civil Society Organization, itu bergandengan tangan bagaimana menyatukan ini semua hingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Tadi Pak Kang Emil menyampaikan, menunjukkan cuplikan bagaimana smart city yang menjadi bagian yang keempat tadi dilaksanakan di Bandung. Nah, di smart city pun kita juga sebetulnya terbagi lagi. Ada yang namanya untuk decision support system, back office-nya, tadi yang Kang Emil sampaikan di sana Bandung Command Center. Sebetulnya itu back office-nya, dapurnya Pemkot Bandung. Tapi ada juga yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan proses bisnis di masyarakat, interaksi antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Contohnya misalkan apa? Dalam bentuk tiketing, sistem tiketing yang terintegrasi untuk sarana transportasi. Nah, di Jakarta, kalau saya lihat yang berkaitan dengan konsep smart city itu lebih banyak kepada transaksi atau proses bisnis antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintahan daerahnya. Nah, kalau di sini barangkali strategi pemerintahan daerah bisa berbeda-beda dan tergantung kepada isu, tergantung kepada permasalahan utama di pemerintahan daerah tersebut. Jadi tidak ada satupun istilahnya konsep smart city yang bisa diterapkan untuk semua city, semua kota di Indonesia. Tetapi ada beberapa yang sifatnya umum yang bisa diterapkan. Jadi tawaran dari Kang Emil bahwa do not reinvent the wheel itu sangat tepat untuk hal-hal tertentu, untuk kota-kota yang katakan mirip dengan Bandung lingkungannya. Nah, alhamdulillah memang Bandung pertumbuhan ekonominya jauh di atas pertumbuhan ekonomi pemerintah secara nasional. Nah, berdasarkan studi yang saya baca, hanya pemerintahan daerah atau hanya kota atau daerah yang pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional yang akan bisa menjalankan smart city lebih cepat. Yang lain bukan berarti tidak bisa, tetapi agak lebih lambat. Nah, dalam konteks ini satu lagi adalah
pada masyarakatnya. Nah, kepada masyarakatnya bagaimana membuat masyarakat melek TIK. Nah, inilah barangkali peran teman-teman CSO. Di sini peran relawan TIK ya, dan organisasi yang mengorganisasi relawan TIK ini akan sangat berperan banyak. Tanpa relawan TIK, masyarakat itu juga akan tanda kutip akan menjadi suatu fungsi yang tidak berimbang. Kita tahu kecepatan atau kekuatan suatu mata rantai, ya, kekuatan mata rantai adalah di titik yang paling lemah rantainya. Jadi kalau salah satu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pebisnis maupun masyarakat itu sendiri salah satunya lemah, itulah kecepatan yang tertinggi dari suatu proses perubahan. Dari sisi sektor infrastruktur yang dilakukan oleh para operator, para pebisnis, kita sedang fokus membangun yang namanya broadband. Broadband ada dua, fixed broadband dan mobile broadband. Fixed broadband kebanyakan dikembangkan oleh Telkom yang punya 8 juta pelanggan. Kalau tidak salah sekarang sudah 3 juta lebih home connected. Jadi rumah yang tersambung dengan fiber optic. Nah, namun kecepatan broadband di Indonesia akan menggunakan mobile broadband. Saat ini kita sedang melakukan refarming broadband itu di Indonesia dikatakan 4G LTE untuk yang saat ini. Ya. Sekarang melakukan refarming memang dimulai dari timur, dari Papua, dari Maluku, Papua, Sulawesi, sekarang di Kalimantan dan di Jawa itu akan bulan November. Jadi kita berharap pada akhir tahun pada bulan Desember di Bandung ini sudah bisa dinikmati 4G LTE di 1800 yang ekosistemnya jauh lebih banyak, lebih bagus dibanding 900. Nah, itu dari sisi infrastruktur. Kemudian dari sisi aplikasi yang tadi macam-macam. Nah, di sini juga ada teman Telkom, Mas Anto, yang dengan digital valley-nya di Jakarta ada, di Bandung ada, selalu mengembangkan yang namanya aplikasi di atas infrastruktur. Terima kasih, Mas Anto. Dan Telkom juga banyak. Dan ini sebetulnya banyak kalangan muda yang kita bisa manfaatkan, Pak. Bukan hanya sekedar festival TIK untuk, mohon maaf, sekedar kumpul rame-rame, hura-hura demikian. Tapi kita manfaatkan sebetulnya untuk mengembangkan ke depannya, karena ini bagian dari pengembangan internet, yaitu untuk startup ataupun e-commerce. Memang dibutuhkan dana, tapi UKM di Indonesia ada 55 juta. Target pemerintah sebetulnya kalau dalam waktu 2-3 tahun ke depan 10% dari UKM saja sudah menjadi embrio UKM, itu ada 5 juta, memanfaatkan e-commerce akan ada 5 juta, lebih dari 5 juta. Dan UKM ini bukan UKM yang sudah terdaftar perusahaan, tetapi di sini kalangan muda, adik-adik juga bisa membuat startup company. Pemerintah memang di beberapa negara pada umumnya pemerintah yang menyediakan alokasi dana untuk startup company atau seed capital. Tetapi di Indonesia itu hanya masalah waktu, sedang diusahakan, tetapi dari kalangan swasta mudah-mudahan sampai dengan di akhir tahun ini sudah terkumpul pledge. Pledge itu artinya janji ya, mengalokasikan dananya terkumpul sampai dengan 1 miliar dolar untuk dimanfaatkan mendorong yang namanya startup company dan mendorong e-commerce di Indonesia. Mengapa e-commerce? Karena belum dibagi tahun 2016 baru. Tepuk tangannya nanti di festival TIK yang nanti gitu. Nah, mengapa ini harus? Tahun lalu e-commerce di Indonesia sudah 12 miliar dolar. 12 miliar dolar itu kurang lebih 150 triliun. Tahun ini setidaknya antara 18 sampai 20 miliar dolar. Karenanya pemerintah sedang serius membuat yang namanya roadmap dari e-commerce. Ya, karena apa? Karena sekarang belum ada roadmap e-commerce di Indonesia. Di Indonesia 14 miliar dolar. Di Cina tahun lalu sudah 400 miliar dolar lebih. 400 miliar dolar itu sebenarnya 4.000 triliun yang sama dengan 3 kali APBN Indonesia tahun 2014. Itu hanya e-commerce di Indonesia. Nah, ini yang harus kita dorong. Nah, kembali kepada masyarakat, bagaimana juga masyarakat memanfaatkan e-commerce ini ke depan. Jadi pada akhirnya ya, TIK ini kita bawa, kita dorong, kita persembahkan untuk masyarakat dalam konteks pembangunan, dalam konteks meningkatkan taraf kehidupan secara ekonomi dalam bentuk e-commerce. Tentunya ada implikasi sosial dari keterbukaan dunia TIK ini. Gampangnya internet sekarang udah waduh, terutama hal-hal yang negatif.
Yang kemarin juga sempat saya minta, mohon maaf di sini ada yang upload dari Jawa Timur yang anak umur 6 tahun 7 tahun itu menggunakan ID-nya ID India, blok, terus kita minta ke polisi tolong cek, ini benar-benar rusak bangsa. Dan saya juga minta bantuan kepada masyarakat secara umum, kepada adik-adik di sini siapapun, kalau menemukan sesuatu laporkan segera, adukan segera ke Kominfo. Mudah kok, browsing www.kominfo.go.id, di sebelah kanan ada kotak aduan konten, klik di situ namanya apa, emailnya siapa, jenis aduannya seperti apa, kategorinya apa. Makin banyak partisipasi masyarakat, makin bagus buat kita menangani internet yang bersifat tanda kutip negatif. Ibu dan Bapak sekalian, barangkali itu yang kami sampaikan dalam pembukaan, katakanlah event pembukaan Festival TIK kali ini. Sekali lagi saya katakan bahwa harus ada kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pebisnis, kemudian masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat ini sendiri tidak bisa masyarakat langsung, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kontribusi, dan kita tetap harapkan kontribusi yang berkelanjutan dari relawan-relawan TIK. Mas Budiman juga, beliau sebagai, kalau saya katakan beliau ini sebagai bapaknya desa, karena walaupun Pak Budiman itu anggota Komisi 2 yang terhormat di DPR, tapi saya lebih mengenal pegiat desa yang ingin mengeskalasi desa itu bukan menjadi sebagai objek dari pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari perubahan yang terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi subjek. Demikian yang disampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian pembukaan Festival TIK 2015 didampingi oleh Bapak Iwa Karniwa, Bapak Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil, Bapak Budiman Sujatmiko, Bapak Wakil Wali Kota Manado Bapak Harley Mangindaan, dan Bapak Bambang Heru Cahyono, Bapak Ahmad Sugiarto, beserta, silakan Bapak. Nah, di sini ada Pak. Dari jauh. Kita sama-sama hitung mundur. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Di belakang Pak. Ini tampilan. Oke, terima kasih Pak. Relawan TIK mempersembahkan. Mohon tetap tinggal Pak untuk foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu dipersilakan. Persiapan pengukuhan relawan TIK Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rudianto beserta seluruh jajaran